Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai calon presiden dari Nasdem Nasional Demokrat yang sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden di 2024. Ada yang pro, ada yang kontra terkait pencalonan Pak Anies Baswedan yang diusung Partai Nasdem. Yang kontra dengan keputusan Pak Surya Paloh, mereka keluar dari Partai Nasdem. Namun demikian, ketika mereka keluar, banyak warga masyarakat yang berbondong-bondong untuk masuk di Partai Nasdem. Jadi ada gantinya teman-teman, mereka keluar, namun satu sisi ini banyak yang masuk ke Partai Nasdem. Dan ini adalah hal yang biasa. Nah teman-teman, terkait diusungnya Pak Anies Baswedan oleh Partai Nasdem untuk menjadi calon presiden, tentunya ini menimbulkan panas dingin di internal koalisi pemerintah, terutama dari PDIP teman-teman. Di PDIP ini malah sering mengkritisi terkait kebijakan Pak Surya Paloh dengan mengangkat Anies Baswedan. Karena sebelumnya kalau kita lihat ada pertemuan antara Puan Maharani dan Surya Paloh. Pak Surya Paloh itu dianggap omnya oleh Puan Maharani. Seolah-olah ini ponakan sama begitu akrabnya. Namun demikian, keputusan akhir ternyata Pak Surya Paloh memilih Anies Baswedan. Atau mungkin pihak PDIP kecewa terkait pertemuan antara Puan dan Pak Surya Paloh yang pada akhirnya memilih Pak Anies Baswedan. Karena itu sindiran yang dilontarkan oleh Hasto Kristianto kepada Partai Nasdem ini juga menjadi perhatian publik teman-teman. Misalnya Hasto Kristianto mendeskripsikan teman-teman terkait perjuangan arek-arek Surabaya merobek bendera yang berwarna biru sehingga tinggal merah putih. Dan itu teman-teman dikaitkan dengan partai koalisi pemerintah yang punya warna biru. Dan warna biru itu adalah Partai Nasdem teman-teman. Dan dianggap ini bukan bagian dari koalisi pemerintah. Ini adalah satu sindiran dari Hasto Kristianto, kapasitasnya sebagai sekjen, sekretaris dari PDIP teman-teman. Kemudian berikutnya ada desakan dari relawan Jokowi untuk mereshuffle 3 menteri dari Partai Nasdem, yaitu Johnny G. Plate, Yassin Limpo, kemudian Siti Nurbaya. Jadi 3 orang ini direshuffle, mintanya seperti itu dari relawan Jokowi. Sebenarnya ada apa kok begitu takutnya teman-teman dengan Pak Anies Baswedan? Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya, sebuah analisis dari seorang pengamat terkait Nasdem yang kemungkinan ini akan direshuffle oleh Presiden Jokowi. Kita baca dari CNN teman-teman, sinyal reshuffle dan tanda peringatan Jokowi sambut deklarasi Anies. Presiden Jokowi memberi sinyal bakal melakukan kocok ulang atau reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Hal itu dilakukan tak lama setelah Partai Nasdem yang merupakan koalisi pemerintah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden Pilpres 2024. Saat ini ada 3 nama kader Nasdem di Kabinet Indonesia Maju, ketiganya yakni Menkominfo Johnny G. Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup LHK Siti Nurbaya Bakar. Beberapa organisasi relawan Jokowi telah mendesak Jokowi untuk mencopot 3 orang menteri asal Partai Nasdem tersebut. Mereka tidak terima dengan keputusan Partai Besutan Surya Paloh itu mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies sebagai capres. Jadi itu teman-teman, intinya mereka itu tidak terima kalau Pak Anies ini diusung dari Partai Nasdem. Semacam ada ketakutan lah. Takut kalau Pak Anies ini menjadi presiden benar teman-teman. Tentu saja kalau Pak Anies menjadi presiden akan menggeser yang selama ini menjabat di pemerintahannya Pak Jokowi. Karena setiap rezim tentu saja punya gerbong sendiri. Pak Anies punya gerbong sendiri, Pak Jokowi punya gerbong sendiri. Kalau gerbongnya Pak Anies yang menguasai pemerintah, maka orangnya Jokowi tentu akan banyak tidak dipakai di pemerintahan mendatang. Mungkin itu yang ditakutkan mereka kalau benar-benar Pak Anies Baswedan menjadi presiden. Oke teman-teman, kita teruskan. Pengamat politik Universitas Andalas Asrinaldi berpendapat Nasdem bisa saja terkena reshuffle oleh Jokowi
karena terlalu bersemangat mendeklarasikan Anies sebagai capres. Kalau Nasdem dianggap sebagai partai yang dianggap bisa mengganggu jalannya pemerintahan, apalagi euforia Anies itu bisa mengganggu jalannya pemerintahan. Karena Nasdem terlalu euforia, ya bisa saja reshuffle, kata Asrinaldi saat dihubungi oleh CNN. Namun jika memang terkena reshuffle, menurutnya tak mungkin semua menteri dari partai tersebut didepak. Ia berpendapat reshuffle hanya untuk memberi peringatan bagi partai besutan Surya Paloh itu. Untuk memberikan peringatan bahwa Nasdem itu tidak lagi loyal, tidak lagi menjadi pendukung militan Jokowi, katanya. Namun ia menilai Jokowi tidak akan reaktif dan mengganti menteri asal Nasdem dalam waktu dekat. Menurutnya, Jokowi akan menunggu momentum yang jika benar-benar melakukan reshuffle. Alasan evaluasi kinerja menteri bisa jadi dipakai untuk mendepak menteri dari Nasdem. Kalau tidak ada alasan khusus, akan teriak juga, akan heboh juga Nasdem. Pak Jokowi tidak sekedar langsung reaktif gitu. Dia mempelajari 3-6 bulan. Tapi alasan sebenarnya orang bakal lupa karena euforia Anies di Partai Nasdem, katanya. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Deddy Kurniasah menilai pernyataan Jokowi soal reshuffle menandai adanya ketegangan di internal koalisi pemerintah. Terlebih Presiden juga tidak lama sebelum ini bertemu dengan Megawati. Bagaimanapun juga Jokowi perlu menimbang kepentingan politik di kabinetnya, katanya. Menurutnya yang menjadi persoalan bukan langkah Nasdem mendeklarasikan calon presiden, melainkan sosok Anies yang dideklarasikan. Ia berpendapat partai koalisi pemerintah seolah khawatir jika Anies ikut pemilihan presiden 2024. Selain berpeluang menang, Anies dianggap dapat menjadi ancaman bagi kebijakan Jokowi ke depan. Sekarang kalau Anies menjadi jauh lebih populer usai dideklarasikan Nasdem, bukan tidak mungkin partai penyokong pemerintah dilanda kekhawatiran, dan untuk menekan manuver Nasdem bisa saja usulan reshuffle itu muncul, katanya. Di sisi lain, ia menilai pengganti menteri dari Nasdem adalah pilihan sulit bagi Jokowi. Selain kontribusi yang cukup besar, Surya Paloh dinilai memiliki pengaruh di kabinet. Namun, pilihan itu bisa saja diambil jika ada tekanan. Tetapi, siapa Jokowi tanpa Megawati dan PDIP? Artinya, pilihan sulit itu menjadi mudah jika tekanan datang dari partainya sendiri, ujarnya. Meskipun sekali lagi reputasi Jokowi dipertaruhkan, apakah ia akan memimpin kabinet dengan penuh ambisi politik atau demi keberlangsungan pembangunan, kata Deddy. Nah itu teman-teman terkait kondisi yang terjadi sekarang di mana Partai Nasdem telah mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden. Ternyata ini pihak PDIP meradang teman-teman. Bahkan pendukung Jokowi, relawan Jokowi mengusulkan agar 3 nama dari Partai Nasdem yang masuk kabinet itu didepak atau direshuffle dari kabinet Jokowi. Nah kalaupun ini terjadi teman-teman, maka publik akan menilai bahwa posisi seperti ini Partai Nasdem dalam kondisi teraniaya, dikuyo-kuyo, dan ini bisa mengulang seperti yang terjadi pada era SBY. Jadi SBY itu dikoyo-koyo yang pada akhirnya justru Pak SBY mendapat simpati publik. Dan Partai Demokrat akhirnya menjadi juara pemenang pada waktu itu teman-teman. Jadi orang itu kalau terus ditekan, maka publik itu akan bersimpatik. Jadi kalau Pak Anies itu ditekan, kemudian disindir, kemudian dilabeli negatif itu, tentu saja publik akan bersimpati kepada Pak Anies Baswedan dan cenderung memilih Pak Anies Baswedan di Pilpres 2024. Jadi hati-hati, teori tekan-menekan ini bisa jadi berbalik arah teman-teman. Bisa menyerang orang yang saat ini berkuasa. Jadi artinya orang yang ditekan itu akan memperoleh dukungan publik yang luar biasa. Jadi merasa teraniaya, merasa dikoyo-koyo, akhirnya publik malah bersimpati kepada Pak Anies Baswedan, bersimpati kepada Partai Nasdem, sehingga Partai Nasdem menjadi besar, kemudian Pak Anies mendapat dukungan publik yang luar biasa. Makanya ini harus diperhitungkan oleh Pak Jokowi. Kalau mendepak Partai Nasdem dari kabinet Jokowi, ini bisa mungkin terjadi, publik malah bersimpati kepada Partai Nasdem. Jadi segala sesuatunya mesti harus diperhitungkan teman-teman sebelum kejadian. Karena bagaimanapun juga
Pak Surya Paloh itu punya power, punya kekuatan. Pak Surya Paloh punya media Metro TV. Pak Surya Paloh punya jaringan sampai ke bawah. Dan ingat, ada Pak SBY juga. Jadi kalau koalisi Nasdem, kemudian Demokrat, kemudian PKS bersatu, ini ada kekuatan yang cukup besar teman-teman. Dan bisa mengalahkan koalisinya Gerindra PKB, bisa mengalahkan koalisinya KIB, dan bisa mengalahkan PDIP sendiri. Jadi itu teman-teman yang mesti diperhitungkan oleh Pak Jokowi jika mau mereshuffle kader-kader dari Partai Nasdem. Hanya saja teman-teman kita melihat ada kerisauan, ada sesuatu yang tidak nyaman, ada sesuatu yang tidak nyaman dari PDIP kalau Pak Anies benar-benar maju diusung dari Nasdem. Karena Nasdem itu adalah bagian koalisi dari pemerintah, tetapi malah mengusung Anies, di mana Anies ini dikonotasikan atau dianggap sebagai oposisi pemerintahan Jokowi. Nah, ini menarik teman-teman, politik kita semakin panas. Nah, apakah benar teman-teman Pak Jokowi akan mereshuffle kader-kader Partai Nasdem? Maka itu yang harus dikalkulasi oleh Pak Jokowi terkait plus minusnya untuk pertarungan di Pilpres 2024. Apalagi teman-teman kalau kita lihat track record dari Pak Anies Baswedan, jelas Pak Anies Baswedan punya pengalaman yang luar biasa. Pak Anies Baswedan mulai pendidikan dasar sampai perguruan tinggi itu jelas, ada ijazahnya. Ijazah Pak Anies jelas, SD, SMP, SMA, bukan ijazah palsu. Pak Anies juga kuliah di luar negeri, itu juga asli, bukan mendapat gelar yang palsu. Semua asli dari Pak Anies Baswedan. Dan aslinya Pak Anies Baswedan itu bisa bekerja, bisa membangun DKI Jakarta yang ini kita lihat bersama pembangunan yang dilakukan Pak Anies Baswedan. Itu asli, bukan palsu. Pak Anies juga pinter bahasa Inggris teman-teman. Itu asli, bukan palsu. Coba bandingkan pidato dalam bahasa Inggris yang disampaikan Puan Maharani. Jadi kalau kita melihat beberapa video cuplikan teman-teman, ini kita ya seperti itu kualitasnya. Bandingkan pidato bahasa Inggris Puan Maharani, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Pak Jokowi. Bandingkan tokoh ini ketika berpidato. Dan dari semuanya itu saya menjamin Pak Anies Baswedan yang menang. Kemudian yang di bawahnya ada Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo juga pintar bahasa Inggris teman-teman. Tetapi kalau mendeskripsikan terkait nasional, terkait politik, kemungkinan Pak Anies lah yang menang kalau adu dalam bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang mestinya harus dikuasai oleh calon presiden. Jangan blekak-blekuk bicara bahasa Inggris. Ketika ditampilkan di luar negeri ini malah menjadi tidak bangga teman-teman, seorang seorang tokoh yang ini diunggulkan di dalam negeri tetapi ketika di luar negeri ini tidak menjadi idola, bahkan tidak bisa mengangkat nama Indonesia menjadi lebih baik. Makanya seorang presiden itu harus pintar dalam negeri, mengelola dalam negeri, dan juga pintar berdiplomasi di luar negeri. Dan orang itu teman-teman adalah Anies Baswedan yang bisa mengangkat nama baik Indonesia dengan diplomasi di luar negeri yang cukup baik. Maka dari itu Anies itu memang ditakuti kalau benar-benar maju menjadi calon presiden di 2024. Asli teman-teman, Pak Anies Baswedan punya peluang besar untuk maju di 2024, bukan sesuatu yang palsu tetapi asli teman-teman. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.